Dan Mr. Sam. Ini lanjutannya anak-anak ya. Masih materi kisi-kisi IPAS. Jangan tidur dulu. Masih sore ya. Kita lanjutkan. Next kita lihat. Pada soal 1, pencemaran lingkungan dapat dibedakan berdasarkan terjadinya polusi. Ya, Anda atau kalian itu diminta untuk memasangkan anak-anak ya. Ini ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Saya ulang, pencemaran tanah. Kira-kira yang satu ini pasangannya yang mana ya? Baik, kita langsung eksekusi anak-anak ya, karena panjang. Nah, ini dia ya. Nomor 1 berarti pencemaran udara itu asap pabrik ya dan karbon dioksida. Oke ya. Kemudian nomor 2, pencemaran air itu seperti apa? Ya, berarti tumpahnya minyak misalkan ya, limbah cair dan lain sebagainya ya. Kebocoran ya. Kemudian untuk yang nomor 3, pencemaran tanah itu yaitu penggunaan pestisida para petani atau menyemprot hama dan lain sebagainya ya. Untuk nomor 1 anak-anak ya. Kita lanjut nomor soal 2. Ini Anda diminta atau anak kalian, ini pernyataan ini bisa benar, bisa salah, sebagai berikut ya. Misalkan ini contohnya, alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman dapat menyebabkan hilangnya habitat hewan tumbuhan di suatu tempat anak-anak ya. Jadi kalau yang kedua, alih fungsi hutan menjadi lahan terbuka meningkatkan risiko banjir karena berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap daya air. Nah, kita eksekusi anak-anak ya. Coba kita cari tahu yang benar yang mana ya. Yang pertama benar, yang kedua tepat sekali ya. Jadi dua-duanya ini adalah bagus ya. Jadi kita perlu peduli lingkungan anak-anak ya. Kita lanjut. Soal nomor 3, pemanasan global menyebabkan suhu di wilayah ya kutub meningkat lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Manakah pernyataan berikut yang merupakan dampak dari pencairan es di kutub ya? Ini kalian menjawabnya lebih dari satu anak-anak ya. Oke, kira-kira yang mana ya? Kalian jadi kalau disuruh menjawab lebih dari satu, bukan di checklist semua ya. Kita sikapi harus jawabnya lebih dari satu. Langsung eksekusi, kita lihat. Yang pertama, terjadinya kenaikan permukaan air laut secara global. Kita lanjut. Hilangnya habitat asli hewan seperti beruang kutub, anak-anak ya. Termasuk ada penguin ya, beruang kutub itu ya, dan lain-lain ya. Kemudian anjing laut dan sebagainya ya. Ini tidak usah di checklist karena ini penurunan suhu air laut seluruh dunia ya, itu tidak benar ya. Jadi kita memilihnya hanya dua saja, mintanya lebih dari satu. Paham anak-anak ya sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjutkan pada soal nomor 4 pembahasannya. Penghematan energi merupakan tindakan yang mengurangi penggunaan energi melalui perilaku tentunya ya sehari-hari oleh kalian harus secara efisien dan rasional ya. Pasangkan. Jadi kalian diminta untuk memasangkan, mematikan lampu, ini pasangannya dengan mana, mencabut kabel, kemudian memilih bersepeda ya. Kita langsung pada jawabannya. Yang pertama, mencegah boros listrik. Nah, ya gitu ya. Yang B ya. Kemudian kita lanjut, mencegah kebocoran arus listrik ya. Jadi kalau pengisian ponsel tidak digunakan lagi harus dicabut ya, jangan sampai ngampleh atau masih kabelnya nyetrum di situ ya. Kalau terjadi sesuatu kita tidak inginkan ya. Yang ketiga, memilih bersepeda atau jalan kaki. Nah, kalau untuk jarak dekat anak-anak ya, supaya persendian kita lebih kokoh, kaki kita lebih kuat ya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah mengurangi konsumsi energi tentunya anak-anak ya. Kita lanjut ya ke materi nomor berikutnya. Nah, nomor 5, energi terbarukan, saya ulang ya, energi terbarukan itu ya berasal dari alam dapat terus diproduksi secara alami tanpa rasa takut untuk habis. Manakah di antara pilihan ini yang merupakan kategori
energi terbarukan. Kalian boleh menjawab atau memilih lebih dari satu anak-anak ya. 1. Sinar matahari. 2. Batu bara. C. Aliran air sungai digunakan untuk memutar turbin. Yang mana ya? Langsung pada eksekusi ya. Ya, jawabannya yang pertama adalah benar. Kalian harusnya besok atau kalau modelnya gini harus dicek listnya di samping sini anak-anak ya. Berikutnya, ya ternyata batu bara digali dalam perut bumi itu tidak benar anak-anak ya. Itu merusak alam, maka pilihannya adalah yang 1 dan ketiga. Bagaimana? Ya, Alea atau Nurul? Apakah sudah tidur? Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Masyarakat modern sangat tergantung pada energi listrik ya. Setiap aktivitas sehari-hari. Anda diminta memberi tanda checklist pada kolom yang benar atau salah ya. Langsung pada prinsipnya yang benar dan yang salah kita kerjakan. Yang pertama itu adalah listrik, adanya energi, pompa air listrik rumah penduduk akan tetap dapat mengalirkan ke penampungan secara otomatis. Jawabannya salah ya. Listrik ya. Kemudian yang kedua, listrik merupakan salah satu kebutuhan utama manusia di era digital untuk mendukung hampir seluruh kegiatan. Saya eksekusi, jawabannya betul ya. Jadi jawabannya salah dan betul. Masih penasaran? Nanti diulang sendiri ya, atau mandiri diulang-ulang. Nih kita lanjut. Pada soal 7, jika kondisi pada gambar berlanjut terus-menerus pemanasan global, ini anak-anak prihatin ya, lihat nih, hutan gundul, pohonnya pada kering ya, kerontang ya, tidak ada yang hidup. Nah, kalau terus-menerus apa yang akan terjadi ya? Kalian sebagai generasi bangsa harus peduli seperti ini, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Kira-kira apakah hewan akan berevolusi? Apakah B. Risiko kepunahan hewan, spesies dan tanaman hewan? Apakah meningkatkan jumlah sumber makanan? Wah, itu tidak mungkin ya. Hutan akan berubah menjadi lahan pertanian. Ya mungkin saja, tapi jawabannya tidak tepat. Ini kita langsung eksekusi. Jawabannya adalah risiko kepunahan hewan, spesies, dan tanaman hewan langka lainnya ya. Ini jadi kalau terjadi terus-menerus akan rusak. Jadi tidak manusia yang rugi. Hewan pun dan makhluk lain. Next kita lanjut. Nomor 8. Ya, nomor 8 ini. Sekolah mengadakan program Adiwiyata untuk menciptakan sekolah yang bersih. Adiwiyata itu, ulang, Adiwiyata itu sekolah bersih anak-anak ya. Sebagai siswa, tindakan yang bisa dilakukan untuk mendukung. Nah, diantaranya A. Menitipkan sampah, maksud dititipkan. B. Memetik bunga di taman sekolah ya. Cari yang paling mungkin anak-anak ya. C. Membiarkan keran ngocor. Nah, terbuka. Yang D. Membuang dan membungkus jajanan ke tempat sampah yang disediakan. Ayo, kamu jangan sampai berserakan di balai desa dan halaman kita SD. Kita jawabannya langsung eksekusi. Ya, jawabannya adalah yang D. Luar biasa. Kita lanjut. Pada soal nomor 9. Perhatikan gambar ya. Dan kondisi asap cerobong ya di samping ini ya dapat menyebabkan seperti apa. Ini adalah daerah industri anak-anak ya. Ini ada cerobong, ada asap ya. Ini wah, kalau jangka panjang seperti apa alam ya. Yang A, mencemari sungai. Oh, ini asap kok mencemari sungai ya, nggak nyambung ya. B, kesuburan tanah ya. Menurut kamu bagaimana? Jangan bapak aja yang berpikir. C. Polusi udara. Yang D. Lingkungan menjadi sejuk. Wow, ada asap malah sejuk. Bagaimana ini? Ya, kita langsung eksekusi anak-anak ya. Jawabannya adalah polusi udara. Ya, nanti kita bisa bengek nih ya. Kita lanjut. Soal nomor 10. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi. Ya. Selain itu ada atmosfer juga anak-anak ya. Radiasi ultraviolet yang berbahaya. Jadi ada ozon itu melindungi bumi kita anak-anak ya. Langkah nyata kita dapat melakukan dan membantu mencegah agar tidak ozon itu
habis satu tipis, maka A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menggunakan pupuk kompos. C. Mengurangi penggunaan AC. D. Menggunakan gedung tinggi. Ayo yang mana? Langsung kita jawab anak-anak, tapi harus dipahami jawabannya. Ya, jawabannya adalah mengurangi penggunaan AC atau bahasa Inggrisnya alternatif current. Itu AC itu yang buat pendingin ruangan anak-anak ya. Jadi berbahaya ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11 ya. Berdasarkan perbandingan kedua gambar yang di bawah ini ya, perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, ini lingkungan sebelum masih asri ya. Kemudian lihat arah panah ya. Yang ditanyakan perubahan ini namanya apa? Dari alami menjadi perubahan itu apa? Apakah A. Alami menjadi lingkungan buatan. Kalau ini kan namanya buatan ya, taman buatan, pohon buatan misalnya. B. Buatan menjadi lingkungan alami. Wah, kebalik gitu ya. Yang C. Pembuatan menjadi apa misalnya kok buatan ya? Buatan menjadi lingkungan alami. Nah, ini nggak nyambung. Yang D. Gersang menjadi lingkungan subur. Wah, nggak nyambung juga ya. Ayo langsung kita jawab. Menurut Adit, bagaimana Adit? Ya, jawabannya lingkungan alami menjadi lingkungan buatan. Luar biasa. Terima kasih Adit. Kita langsung pada nomor 12 ya. Banyaknya lahan hijau di sekolah ya. Saya ulang bukan sekolah anak. Banyaknya lahan hijau di kota besar ya berubah menjadi pusat perbelanjaan. Di area parkir ya, tertutup beton, aspal ya, dan lingkungan yang paling mungkin daerah resapan air akan berkurang secara drastis adalah apakah A. Udara di kota akan terasa lebih segar dan dingin. Apakah B. Populasi hewan di perkotaan akan semakin meningkat. Apakah C. Terjadinya saat hujan air tidak masuk ke tanah. Nah, masuk akalnya kamu yang mana kira-kira Nana ya? Apakah D. Cadangan air tanah akan melimpah. Orang pohonnya hijau tidak ada kok malah cadangan air ya. Langsung kita eksekusi anak-anak ya. Dipahami. Next kita lanjut. Terjadinya banjir yang pasti ya. Karena sudah longsor ya. Oke, kita lanjut. Karena masih ada materi selanjutnya. Soal nomor 3, energi fosil menghasilkan polusi yang tadi CO2 tadi anak-anak ya. Manusia perlu beralih ke energi alternatif ya. Untuk pilihan yang ramah lingkungan. Peralatan rumah tangga dimanfaatkan energi matahari untuk mengurangi penggunaan listrik. Nah, ini ya. Ini para calon ibu yang baik nih harus ya. A. Kipas angin listrik. B. Mesin cuci otomatis. C. Kompor gas LPG. D. Lampu dengan panel surya. Nah, ya. Kira-kira yang mana ya? Ayo, Sakila. Ayo, sama Nurul. Dulu-duluan jawab. Oke, jawabannya adalah lampu dengan panel surya. Nah, ini dari matahari langsung. Ya, kita membuat listrik bisa, tapi untuk pembiayaan memang masih cukup mahal anak-anak ya. Orang-orang tertentu yang bisa membuat listrik ini buat air mandi, macam-macam lah fungsinya panel surya itu. Bahkan baru-baru ini bisa untuk pesawat, tenaga surya ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14. Perhatikan gambar ya, ini ada gambar anak-anak. Nanti kalian jangan protes yang namanya juga kisi-kisi. Pak, kok kisi-kisinya nggak keluar ya? Ini namanya kisi-kisi buat pendalaman materi ya. Ada yang nyambung, ada yang keluar, alhamdulillah. Next kita lanjut. Rumah pada gambar tersebut konsep hemat. Nah, ini karena ini energinya ya. Ini dari tata surya semua anak-anak ya. Ini panel surya dibuat seperti ini ya atapnya. Jadi tidak membutuhkan PLN ini ya, luar biasa ini desainnya rumah ya. Jadi buat panel surya mulai air mandi anget dan listrik lampunya menggunakan surya, luar biasa ya. Ini jawabannya langsung kita pilih yang mana kira-kira. Oke ya. Jawabannya adalah menggunakan cahaya alami sehingga tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Kan di desainnya ini terang ya. Jadi kalau membuat rumah ada lubang cahaya ini jadi lebih terang. Bagaimana sampai di sini? Karena ini langsung singkat supaya kamu sayup-sayup ngantuk. Ini kita lanjut ya.
Soal nomor 15, perhatikan poster di samping. Ini ada seperti poster namanya, jangan lupa cabut. Ya, kalau sudah tidak dipakai. Nah, ini biasanya ada stop kontak anak-anak ya. Ada stop kontak ya. Jadi kalau tidak selesai ngecas HP apa gitu harus tetap dicabut kalau sudah finish ya. Oke. Kita langsung eksekusi. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah mencabut kabel? Apakah membeli alat? Apakah menghidupkan TV? Apakah menghubungkan? Ya mula-mula seperti itu. Tapi kalau sudah tidak digunakan tentunya harus yang mana? Menurut rasa jawabannya apa? Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Kita eksekusi. Jawabannya yang A. Setelah tidak dipakai harus stop kontak itu dicabut. Ya kata kamu colokan. Oke, ini kita lanjut. Sekarang pada nomor 16. Perhatikan daftar sumber energi berikut. Satu, matahari. Dua, batu bara. Tiga, angin. Empat, minyak. Ya, ya. 5. Berdasarkan daftar tersebut yang merupakan kelompok sumber energi terbarukan. Bapak ulangi, terbarukan itu tidak ada kekhawatiran kelangkaan karena dengan waktu yang setiap saat bisa dipakai dan memenuhi. Nah, gitu ya. Sumber energi yang terbarukan adalah apakah A1 dan 2, apakah 2 dan 4, apakah 1 dan 3, apakah 1 dan 4. Langsung kita kunci jawabannya. Iya, jawabannya adalah 1 dan 3. 1 matahari, 3 adalah angin. Pasti angin ada terus. Nah, kita lanjut. Nah, nomor 17. Di era modern disarankan kita beralih ya energi alternatif ya. Panel surya nah ya untuk kehidupan sehari-hari ya. Langsung pada data yang kita pilih. A. Menghabiskan sumber daya yang ada. B. Menggantikan bahan bakar fosil mulai langka. C. Meningkatkan biaya mengeluarkan rumah tangga. D. Membuat lingkungan menjadi lebih panas. Ayo, yang mana? Kita langsung kunci jawabannya, Nana ya. Jawabannya adalah menggantikan bahan bakar fosil yang BBM itu ya karena mulai langka akan habis. Ya, jawabannya ingat-ingat ya. Kita lanjut. Nomor 18. Setiap hari manusia membutuhkan energi untuk kegiatan ya yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun perubahan bentuk di rumah ya yang setiap hari menggunakan alat elektronik untuk menyetrika. Mudah sekali nih. Berarti setrikaan ya. Pakaian, mencuci pakaian dan sebagainya. Nah, ini barang-barang elektrik ya. Berdasarkan perubahan-perubahan yang ditanyakan ini perubahannya ya. Misalkan alat-alat elektronik sebelum digunakan ada perubahan energi anak-anak dari listrik dari apa gitu ya. Yang awalnya dari listrik ya. Yang digunakan ibu saat menyetrika. Kalau tidak bisa ya kebangetan anak-anak ya. Apakah A energi kimia? Nggak mungkin ya buat nyetrika kok kimia. Mungkin saja lalu di negara maju mungkin ya. B. Apakah energi listrik menjadi energi panas? Nah, listrik jadi panas. Jangan kalau misalkan listrik jadi kipas itu kan berarti tenaga gerak ya atau mesin cuci ya gerak juga ya. Apakah C panas menjadi energi listrik kebolak-balik ya. Yang D energi gerak menjadi energi kimia ya. Langsung kita kunci jawabannya adalah energi listrik menjadi energi panas. Bagiannya puas ya. Kita lanjut. Terima kasih dari Mr. Sam. Selamat malam dan mohon like dan subscribe.